Ya, jadi saya sadar betul ya, membangun kota Makassar ini nggak mungkin hanya dengan seorang PJ Wali Kota, hanya dengan pemerintah kota. Karena pemilik Makassar ini adalah masyarakat Makassar. Dan masyarakat Makassar terwakili di dalam anggota-anggota DPRD Makassar. Makanya kami datang untuk memohon dengan sangat kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta pimpinan fraksi, tolong beri kami masukan apa yang terbaik kami lakukan untuk kota Makassar. Terkhusus bagaimana kita menangani pandemi COVID di kota Makassar ini yang menjadi musuh bersama. Pandemi COVID ini nggak bisa selesai kalau kita parsial di dalam menangani. Semua unsur harus terlibat. Dan yang paling penting adalah teman-teman anggota dewan yang notabene merupakan wakil rakyat kota Makassar. Akan lebih mudah mereka berkomunikasi ke masyarakat dibanding kita di kontrol. Karena mereka sudah punya dua tersendiri, punya rakyat. Kalau kayak Pak Rudianto datang ke Langkat kasih tolong pakai masker semua satu kali, dia bilang orang ikut. Kalau saya bilang belum tentu apa balik-balik. Kalau beliau langsung dengar, begitu pula Pak Adi. Kalau dia dampingnya bicara pakai semua masker anggota agunan, siapa? Begitu. Nah, beliau kami datang untuk membangun identitas. Untuk program-programnya akan Makassar kita mau tahu ya kenapa pandemi COVID ini naik? Karena kepatuhan masyarakat. Kepatuhan apa? Kepatuhan menggunakan masker tutup mulut. Seperti beliau ini tidak pakai masker. Ini maskernya setengah-setengah. Iya kan? Tidak bisa. Yang paling penting di dalam menangani COVID kalau kita ranking dari atas, yang paling nomor satu masker. Yang kedua jaga jarak. Yang ketiga apa? Cuci tangan. Rajin cuci tangan. Yang keempat apa? Makan makanan bergizi. Gopo-gopo perwali keluar tapi merugikan masyarakat kota Makassar. Kita kaji betul, perwali itu harus berpihak kepada masyarakat. Yang membantu masyarakat itu paling kecil. Jadi langkah awal niat yang baik untuk sinergitas bagaimana mengelola pemerintahan di kota Makassar. Tadi diibaratkan dalam rapat sekarang ini DPR dan Pemkot ini suami istri Pak. Dia harus sinergi terus supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena kita mensupport langkah-langkah Pak Wali sepanjang itu menjadi program-program yang semua untuk rakyat Makassar. Itu aja. Jadi kalau ditanya langkah ini kita hormati dan kunjungan ke DPR ini bukan hanya di DPR beliau datang, dia ke Kapolres, ke Dandim, kemudian ke Pak Kejaksaan Negeri dan terakhir di DPR. Kenapa DPR terakhir? Karena pasti panjang pertemuannya karena tadi saya undang juga para pimpinan fraksi di DPRD Kota Makassar. Kira-kira itu tadi. Tentu yang dibicarakan tadi masalah COVID aja. Pak Wali bilang tadi tidak bisa dia sendiri, perlu dukungan dari semua stakeholder, termasuk DPR. Yang notabene DPR punya rakyat, punya konstituen, tadi disampaikan beliau. Ya tentu kami hormati dan apresiasi langkah itu. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa menjadi momentum awal kita membangun pemerintahan ini dengan baik. Apalagi PJ ini singkat Pak. Singkat karena 5 bulan ke depan lagi kita sudah mencari pemimpin definitif Kota Makassar. Karena itu waktu singkat ini harus dimaksimalkan dengan baik oleh PJ Wali Kota. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita putus penyebarannya. Kira-kira begitu. Ya itu kan tugas juga. Pilkada juga disinggung soal pentingnya netralitas ASN. Itu tadi disampaikan oleh para ketua fraksi dan Pak Wali berkomitmen bahwa akan menjaga netralitas ASN-nya. Siapa yang bermain akan pasti dia akan evaluasi. Begitu tadi pernyataan Pak Wali Kota. Ya kita hormati itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wali itu sesuai, diucapkan sesuai dengan action di lapangan. Bersesuai antara ucapan dan perbuatan. Kalau ada ASN yang melanggar netralitas, maka dia akan beri sanksi.
Itu yang disampaikan tadi Pak PJ Wali Kota, karena memang tugas Wali Kota ini salah satunya adalah bagaimana menjaga dan melaksanakan penyelenggaraan pilkada berlangsung baik dan berkualitas.